Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi yang sangat indah yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan, situs ini pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Candi ini berbentuk bujur sangkar yang dihiasi dengan stupa-stupa yang indah. Tepat di tengah-tengah stupa-stupa yang melingkar cantik tersebut, terdapat stupa utama yang cukup besar, seolah-olah memahkotai candi itu sendiri. Situs ini memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, sehingga menjadikannya sebagai situs peninggalan kerajaan Buddha yang terlengkap di dunia. Hingga kini, Candi Borobudur terawat dan tertata dengan sangat baik, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat wisata. Selain mendapatkan pengetahuan tentang sejarah, kita juga akan mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan jika kita mengunjunginya. Nah, bagaimana dengan video yang sudah Ibu paparkan? Bagus, Bu. Oke. Apa yang bisa Putri ambil dari video Candi Borobudur? Jadi, Candi Borobudur itu adalah sebuah bangunan yang megah yang terletak di Magelang, yaitu tepatnya di Jawa Tengah. Nah, candi ini berbentuk piramida berundak dengan 9 tingkat yang tersusun rapi, dan dinding-dindingnya dipenuhi relief yang indah yang menggambarkan kehidupan Buddha dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika matahari terbit, cahaya keemasan menyentuh stupa-stupa di puncak candi, sehingga menciptakan pemandangan yang menenangkan dan penuh keagungan. Udara di sekitarnya terasa sangat sejuk, dikelilingi pepohonan hijau yang menambahkan kesan damai dan sakral. Candi Borobudur bukan hanya karya seni, tetapi juga saksi sejarah yang memancarkan keindahan dan kebijaksanaan masa lampau. Oke, terima kasih Putri. Tujuan tes deskripsi yaitu peserta didik mampu menulis dan menyajikan tes deskripsi secara sederhana sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat secara runtut, jelas, dan menarik, baik itu secara individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya ada pengertian tes deskripsi. Ada yang tahu apa itu tes deskripsi? Saya, Bu. Oke, silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Iya, betul sekali. Jadi, tes deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik itu makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya ada manfaat. Jadi manfaat dari tes deskripsi yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua, menulis lebih kreatif. Yang ketiga, melatih daya mengamati secara kritis. Selanjutnya ada struktur tes deskripsi. Baik, jadi struktur tes deskripsi yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya. Itu bisa jadi baik, jadi struktur tes deskripsi yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan. Misalnya yang mau kita deskripsikan yaitu sekolah, atau yang mau kita deskripsikan jam. Ada apa di jam itu? Misalnya angka, ada angka 1, 2, 3. Kita harus mendeskripsikan secara rinci. Oke.
perincian, yaitu yang menjelaskan secara detail. Misalnya ibuku adalah orang yang sangat baik. Kita harus menjelaskannya itu secara detail. Jangan ibuku, apanya yang ibuku? Ibuku jahatkah atau ibuku orang baikkah? Seperti itu. Yang keempat ada majas perbandingan, yaitu menyandingkan objek dengan sesuatu yang lain. Contohnya pohon kelapa melambai lambai seakan memanggil. Contoh di sini itu membandingkan antara benda mati dengan benda hidup. Oke, setelah Ibu menjelaskan tentang ciri kebahasaan ataupun penggunaan bahasa, ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada kurang jelas ataupun belum dipahami? Saya Bu, silakan. Bu, kenapa teks deskripsi itu dia harus menggunakan diksi yang konkret? Kenapa enggak abstrak aja? Agar pembaca seolah-olah dapat membayangkannya secara jelas. Kalau abstrak itu campuran, berantakan, nggak tersusun. Sedangkan teks deskripsi itu dia tuh tersusun, dijelaskan secara detail objeknya itu. Paham? Paham Bu. Oke. Bisa kita lanjut nih? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks deskripsi. Di sini siapa yang mau membacanya sebelum Ibu jelaskan? Saya Bu. Oke, silahkan. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. 1. Tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Misalnya, sekolah baru. 2. Buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. 3. Mencari data dari subjek yang ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. 4. Perincilah objek atau suasana yang akan kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca tidak mengalami langsung, seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang kamu deskripsikan. Oke, terima kasih Putri. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan secara detail dan buat judul. Misalnya, sekolah baruku. Yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mencari data dari subjek yang ditulis. Data yang dicari itu dengan cara kita mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Misalnya kalian mau mendeskripsikan museum, kalian harus pergi ke museum terlebih dahulu, baru kalian bisa mendeskripsikannya. Selanjutnya, perincilah objek atau suasana yang akan kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca itu tidak mengalami langsung, seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang kamu deskripsikan. Jadi apa yang anak-anak Ibu mau deskripsikan itu harus diperincikan. Misalnya tas. Tas itu ada warna hitam, itu ada resleting, itu di dalamnya itu ada apa aja. Misalnya ada buku, bukunya itu warna apa, ada warna putih, ada garis-garis, diperincikan lagi. Paham? Paham Bu. Bisa kita lanjut atau ada yang kurang jelas? Lanjut Bu. Ibu rasa kalian ada yang mengantuk ya, atau ada yang kurang semangat. Nah, Ibu nih ada materi yang Ibu lupa ya, Ibu paparkan di PPT. Jadi Ibu tulis ya. Tapi nanti materi ini kita nyanyikan.
Tes deskripsi berdasarkan bentuknya. Ada spasial subjektif dan objektif. Spasial objeknya detail, subjektif pesan penulis, dan objektif apa adanya. Oke, sekarang coba sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tes deskripsi berdasarkan bentuknya. Ada spasial subjektif dan objektif. Spasial
menggunakan kalimat perincian dan sering menggunakan madas perbandingan. Langkah-langkah untuk menulisnya dimulai dari menentukan subjek dan judul, membuat kerangka, mencari data melalui